Di sini saya akan menanggapi video pada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Saya akan menanggapi video yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Langsung saja, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep perhitungan. Di sini ada yang pertama ada gross domestic product atau bisa disingkat dengan GDP. Yang kedua ada gross national product atau bisa disingkat dengan GNP. Yang ketiga ada net national product atau bisa disingkat dengan NNP. Yang keempat ada net national income atau NNI. Yang kelima ada personal income, bisa disingkat dengan PI. Yang keenam ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Langsung saja kita akan membahas yang pertama. Gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya, terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya itu juga harus dihitung ke dalam GDP atau Gross Domestic Product. Rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Selanjutnya, yang kedua, Gross National Product atau GNP merupakan nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria di Indonesia yang menjual pakaian ke Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Nah, GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality ya. Rumusnya di sini GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Atau bisa lebih singkatnya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor di luar negeri. Yang ketiga tentang Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto, merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumusnya di sini NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. Kalau ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangi karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijual, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk
untuk subsidi harga pupuk, BBM atau beras. Yang kelima, personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini juga sebagian dari pendapatan nasional. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan atau iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pemindahan atau transfer payment. Pendapatan perseorangan ini rumusnya PI sama dengan NMI plus transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Yang terakhir, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa serta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Rumusnya di sini bisa DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari perhitungan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Yang pertama, manfaatnya mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam metode perhitungan. Macam-macam metode perhitungan. Yaitu di sini ada rumus dengan metode pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai output yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Rumus pendapatan nasional dengan pendapatan produksi adalah sebagai berikut ini, yaitu Y sama dengan dalam kurung PI dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah titik dikurang ditambah PN dikali QN. Keterangannya, Y di sini pendapatan nasional, PI di sini, P1 di sini harga barang pertama, Q1 ini jenis barang pertama, QN harga barang ke N, QN harga barang ke N, jenis barang ke N. Yang kedua, rumus dengan metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Masing hal-hal yang masuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja
dapat memperoleh gaji atau upah, sedangkan pemilik modal akan mendapatkan bunga. Pemilik tanah akan mendapat atau memperoleh sewa, dan keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, sedangkan I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Selanjutnya di sini rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, pengeluaran untuk ekspor dan impor. Rumusnya pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Keterangannya, Y pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G government atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui perdugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam. Yang pertama ada ghanimah atau ghanimah etimologi berasal dari kata ghanama ghanimatu yang berarti memperoleh jarahan atau rampasan perang. Jadi ghanimah ini bisa kita sebut dengan harta rampasan perang. Yang kedua ada sodaqoh. Secara etimologi adalah berasal dari kata sodaqoh yang berarti benar, pembuktian, dan syahadat keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Yang ketiga ada infak. Infak diambil dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Dan selanjutnya ada zakat. Kata zakat berasal dari kata zakat atau menumbuhkan atau ziyadah menambah dan berkah memberkatkan, dan tohir atau menyucikan, dan an-nama berkembang. Menurut syarah, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarannya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu dan pada orang-orang yang tertentu pula, dengan catatan harta tersebut adalah milik penuh seseorang mencapai haul dan nisabnya. Dalam hal ini zakat dikenakan kepada harta, bukan kepada jiwa. Yang selanjutnya ada usul oleh kalangan ahli fikih disebut dengan 1/10 yang dalam hal ini memiliki dua arti. Arti yang pertama, 1/10 dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, dan yang kedua,
1/10 diambil dari perdagangan kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Tanah yang sudah diwakafkan tetap diperlakukan sebagai tanah usaha jika pemilik sudah menanami tanah tersebut. Selanjutnya ada faj'i, berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fai'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa berperang, seperti harta yang tidak bergerak atau tanah, atau merupakan harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai. Selanjutnya ada jizyah. Asal dari jizyah adalah jaza yang berarti kompensasi. Sedangkan multistilah adalah beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada di negara Islam secara biaya perlindungan atas kehidupan atau jiwanya. Dan selanjutnya ada kharaj. Secara harfiah kharaj berarti kontrak atau sewa menyewa. Selanjutnya ada bea cukai. Pasal 110. Selanjutnya ada pajak, tambang, dan harta karun. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf secara harfiah berarti berhenti atau menahan atau diam. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.